Jadi jagoan mendongeng bersama podcast dongeng pilihan orang tua. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional pada bulan November nanti, akan ada acara panggung mendongeng untuk cerdas. Salah satu kegiatannya adalah lomba jagoan mendongeng. Nah, penasaran gimana cara untuk mengikutinya? Klik video di kanan atas ya teman-teman. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasinya ya. Mendongeng untuk cerdas hadir dalam podcast dongeng pilihan orang tua. Apakah teman-teman memiliki kebiasaan membaca dongeng bersama mama atau papa? Dongeng apa yang paling teman-teman ingat? Pasti teman-teman juga memiliki dongeng favorit yang ada di majalah Bobo kan? Jangan khawatir, sekarang kamu tidak hanya bisa membaca dongeng di majalah Bobo, tapi juga bisa langsung mendengarkan dalam bentuk podcast bersama mama dan papa. Halo Mbak Lucy, apa kabar Halo. Mbak? Kabar baik, sehat selalu Mbak. Sehat selalu ya. Ya. Oke, di PPKM sekarang ini kita Mbak membatasi diri ya untuk keluar kemana-mana ya. Yes, di Tapi rumah. tetap berkreatif dong, tetap berkreasi ya. Berkreasi dan bermanfaat itu penting tuh Mbak. Oke, baik. Mungkin buat teman-teman nih yang belum familiar sama Mbak Lucy, mungkin Mbak Lucy bisa cerita sedikit mengenai diri Mbak sendiri sebelum kita mulai wawancara singkatnya. Oke, halo semua. Kenalkan ya, saya nama panjangnya Lucia Triundari. Biasanya dipanggil Lucy. Sir, raja kita yang agung ingin membuat jubah dari bulu Raja Wali. Barang siapa bisa mengantarkan bulu Raja Wali untuk Tsar yang agung, Tsar akan membelinya dengan sekantong uang emas. Kenapa dongeng dan cerita yang ada di majalah Bobo hadir dalam bentuk podcast ya? Ada satu kutipan yang menarik yang menurut saya ini bisa kita buat sebagai, ya kita ingat terus gitu ya. Jika Anda ingin anak Anda cerdas, bacakan dongeng untuk mereka. Jika Anda ingin mereka menjadi lebih cerdas, bacakan mereka lebih banyak dongeng. Nah, jika Anda belum sempat membacakan dongeng, cukup dengarkan dongeng-dongeng yang indah, seru, dan mendidik, serta syarat akan nilai-nilai kehidupan melalui podcast ini. Betul teman-teman, ternyata mendengarkan dongeng itu manfaatnya banyak sekali loh bagi kita. 1. Mengembangkan kecerdasan bahasa. 2. Mengasah ketajaman kognitif. 3. Mendukung imajinasi anak. 4. Mengajarkan kecerdasan sosial dan emosional. 5. Menumbuhkan minat baca. 6. Menjaga kedekatan hubungan kita dengan orang tua. Ini sesuai dengan kampanye yang terus ingin dilakukan oleh Bobo untuk menemani teman-teman, yakni mendongeng untuk cerdas. Jadi latar belakang kami membuat campaign mendongeng untuk cerdas itu sebenarnya kami ingin mengajak semua pihak untuk giat membaca sebenarnya ya. Jadi di survei UNESCO tahun 2014 itu menyatakan katanya anak Indonesia itu hanya membaca 27 halaman buku dalam 1 tahun. Nah, hal itu cukup mengecewakan ya, berarti kan hanya 1 buku dari anak yang jumlahnya halamannya 55 sampai 100 tidak habis dibaca oleh anak Indonesia dalam waktu 1 tahun. Ya, minat baca yang belum tinggi harus bersaing dengan derasnya pengaruh internet di Indonesia yang terus meningkat. Padahal membaca itu adalah kunci untuk mengetahui banyak hal. Nah,
Karena itulah kami ingin mengajak dari mulai kecil-kecil ya, dari mulai usia dini untuk menumbuhkan minat baca sejak dini. Oke, menarik banget. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah supaya mereka punya minat baca yang lebih baik ya Mbak ya? Yes. Iya, karena dari dongeng tadi kan kalau dikaitkan dengan penjelasan yang di awal kan artinya dengan mendengarkan dongeng, anak-anak diharapkan menumbuhkan juga rasa ingin tahu sehingga mereka akhirnya baca gitu ya, cari infonya kayak gitu-gitu. Iya. Oke, betul bagus sekali. banget. Semoga tetap berjalan terus ya Mbak ya, inisiatifnya ya. Harus karena satu lagi, karena di majalah Bobo dan di majalah Makamit tuh dongeng dan cerita itu kan unggulan ya. Jadi banyak anak-anak yang suka tuh. Nah, karena itulah kami membawa dongeng-dongeng itu tidak hanya dalam bentuk print, tapi juga bisa didengarkan dan bisa ditonton. Kalau ditonton lewat YouTube, nah sekarang didengarkan lewat podcast. Gitu, Mbak. Oke. Melalui dongeng, majalah Bobo ingin supaya teman-teman jadi semakin senang membaca. Karena dengan begitu kita akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas. Nah, selain itu, podcast ini juga bisa jadi ide baru bagi orang tua dan guru untuk mengajarkan nilai-nilai baik pada kita loh. Kalau pembentukan karakter tuh kan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam pembelajaran di sekolah gitu ya, tapi juga bisa menjadi melalui media suplemen yang salah satunya adalah dongeng gitu. Kira-kira sebenarnya bagaimana sih terkait dengan dongeng ya dan pembentukan karakter anak, bagaimana peran dongeng sendiri bisa membantu anak untuk ibaratnya membentuk karakternya supaya menjadi lebih baik gitu. Nah, di sini nih, ketika kita kecil ya, masa-masa kecil itu kan sebenarnya masa-masa yang katanya para psikolog itu adalah the golden age ya. Jadi anak-anak balita sedang mengalami masa pertumbuhan yang sangat pesat ya. Pertumbuhan otak itu lebih cepat daripada pertumbuhan organ yang lain ya. Maka anak-anak itu pada masa itu penuh dengan imajinasi gitu. Nah, di saat itu saat yang tepat bagi orang tua untuk menanamkan kisah-kisah menarik melalui dongeng ini. Karena melalui dongeng ada nilai-nilai yang bisa disisipkan. Mendongeng ini adalah cara untuk menjelaskan sesuatu dengan cara yang menarik, ya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya podcast ini itu akan menjadi salah satu alat ya bagi orang tua atau guru dalam mencari ide cerita gitu ya. Oh, dari cerita ini aku bisa menyisipkan nilai atau pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Untuk teman-teman yang sudah tidak sabar ingin mendengarkan dongeng bersama papa dan mama, kamu bisa langsung kunjungi Spotify atau aplikasi pemutar musik lainnya dengan mengetik dongeng pilihan orang tua. Tunggu setiap episode terbarunya yang tayang setiap hari Jumat ya. Jangan sampai ketinggalan. Ajak mama, papa, adik, serta saudara dan teman-temanmu untuk mendengarkan dongeng pada podcast Dongeng Pilihan Orang Tua ini. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat untuk semua, untuk anak-anak, untuk orang tua, dan juga untuk guru. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!